Halo Bristers, gue cuma mau ngingetin, jangan lupa subscribe YouTube gue, nyalain notifikasi belnya nih di sini, dan juga follow Instagram gue, linknya ada di sini. Biar kalian selalu update dengan apa yang terjadi di channel gue sama Instagram gue. So, happy watching, enjoy, bye-bye. Betul, berarti karena emang barang sekarang, lu beli pulsa aja kan udah 100.000 udah hilang. Lu beli minum aja udah berapa? 100.000 lagi. Jadi 100.000 tuh cuma untuk satu barang sekarang. Value-nya kurang lah, uangnya turun banget. Jadi emang mentalitas gue itu, dan gue akhir-akhir ini jadi kesedot bro, jujur aja. Gara-gara media nih, ngomongin trading, ikutan juga gue trading. Tapi emang aduh, dulu mental gue nabung. Nih buat saran juga Bristers, kalau emang kalian nggak paham, mending jangan ikut-ikutan. Ya, jangan ikut influencer yang tidak bertanggung jawab. Bahaya Gue jujur gue kena nih, gue ikut trading, ikutan nyoba-nyoba. Ya waktu itu kan sempat sensasional, Breeze lah, apalah. Wah menarik juga nih, boleh nih gue coba nih. Ya kena juga. Yang tadinya gue udah ada untung kan jadi buat bayarin rugi. Benar. Kesel juga kan gimana pun. Ya itu proses pertumbuhan mental. Jadi kalau kayak sekarang gue tetap aktif di dua dunia. Kita di market jalan, aviation juga jalan karena sekolah pilotnya kan sekarang Amerika tetap operation. Jadi tanggal besok nih, ini ada murid kita orang Amerika yang check ride ujian. Ya gue tetap harus begadang nungguin gitu. Ya bedanya sekarang nggak bisa ke Amerika aja. Ya, kadang kalau terbang kan aku di Singapura, kadang terbang di Indonesia juga, ada kerja sama satu flight school, kita terbang bareng gitu. Wow. Jadi kalau ada yang mau course bisa nih. Bisa. Jadi semua orang bisa jadi pilot. Belajar terbang. Cuma tinggal mau diseriusin banget atau enggak udah pilihan masing-masing lah. Iya. Cara pandang hidup, pilihan orang kan ya di tangan kita masing-masing ya bro ya. Dan jadi pilot kan nggak harus jadi pilot airline. Iya. Buat happy aja, kita bisa beli pesawat murah. Terus mau kemana-mana tinggal bawa sendiri kan gitu. Iya. Terbangin pesawat yang apa, yang cuma 2 seaters kan juga bisa. Ya kan? 4 seaters lah. Yang 4 seaters nggak begitu mahal lah dibandingkan mobil-mobil yang supercar kan lebih murah ini gitu. Ya. Bro, nih setelah lo cerita tadi dengan pengalaman yang segitu banyak, sempat jadi pesulap juga. Jadi waktu itu mentalitasnya apa bro? Bener-bener kayak gua, ya sorry to say, gua nggak punya duit, gua harus kerja gitu atau apa? Yang ngedrive banget untuk berusaha. Yang ngedrive itu adalah I will only do the best ke bidang yang gue suka. Jadi passion itu nomor 1 buat saya. Dan pada saat saya bekerja sesuai dengan passion, tujuannya bukan untuk duit. Tiap orang itu kan ada 3 ya, cowok nih, harta, tahta, wanita kan. Gue yang tahta. Jadi gue miskin gak apa-apa, tapi yang penting gue punya peninggalan buat negara ini atau gue dikenal. Nah, macam-macam. Ada orang yang gue harus dapat duit banyak kerja mati-matian. Kalau gue harus bikin sesuatu, legacy lah ya. Legacy, that's my type. Makanya muri gue ada 5. Ini pun gue dihina lo punya muri 5. Ya kan? Gue dihina-hina nih bulan muri. Gue nggak ngerti lagi millennials pikirannya kayak gimana. Lu coba deh lu dapat muri 1 bisa atau enggak, itu aja. Muri 5 ini satu pencapaian. Ya, semua ini nggak mudah. Astronauti udah dapat 4 itu aviation. Salah satunya gue nerbangin pesawat dari Johor Bahru sampai ke Australia pakai single engine airplane, terbangin. Itu kita klaim karena memang the first Indonesian yang melakukan itu kan. Ini pencapaian gitu. Iya, tapi memang ya kalau tadi gue sedikit diam, gue merenungkan apa yang bro bilang nih, legacy. Nggak tahu ya, menurut gue doang atau memang kenyataannya di Indonesia legacy itu terjadi. Maksudnya baru akan dihargai setelah orangnya nggak ada biasanya. Dimanapun. Tapi Amerika lebih fair. Negara-negara luar lebih fair. Ya, gue sih merasakan kalau di negara luar ya. Dulu gue sempat di Australia, di mana ya mereka paling minim profesor aja dianggap. Oh iya, betul. Di sini profesor kiri banyak. Sorry to say. Iya, terus bener. Ya gue sempat ngenes baca-baca berita juga mengenai hal-hal yang dulu membela negara, pahlawan-pahlawan, sisa-sisa pahlawan. Sekarang jadi apa mereka? Iya. Di sana Veteran Day mereka dihargain, ya kan? Bahkan sampai dirayakan. Ya. Itu Hari Veteran ya? Ya, itu sampai ada yang pawainya apa, bahkan sampai cuma tinggal sisa 1 pahlawan aja tetap dirayain kok. Cuma kan ya, maksudnya
those simple things yang menurut gue ya mestinya di-appreciate lah ya. Itu yang membuat kita itu banyak generasi muda, tapi tidak diimbangi dengan attitude, intelektualitas yang pas. Itu yang dipusingkan oleh beberapa orang-orang di Indonesia kan, ini bonus demografi kan sebenarnya baik. Tapi kalau terjadi degradasi moral, Pak Jokowi bilang 2014 perlunya revolusi mental kan sebenarnya di situ. Yeah. Lu tidak akan siap menghadapi industri 5.0. Mau gimana caranya? Karena 5.0 itu kayak marketing 5.0 nih. Itu combine antara teknologi dan humanity. Betul. Lah kalau humanity-nya terlalu jauh gapnya dengan teknologi, dia tidak bisa memiliki sebuah performance yang at least konsisten seperti mesin, ini akan kalah. Udah akan ketinggalan. Karena mereka tetap jalan ke depan, kitanya stuck. Exactly. Nah ini yang kita takutkan. Makanya saya kadang tuh agak miris ya kalau kita lihat lu punya prestasi di Indonesia, tapi kamu tidak pintar bermain like money politics atau dan seterusnya, ya akan dibuang. Nah, kalau 1-2 orang oke. Tapi kalau ini menjadi budaya dan mengakar, mau jadi apa negara ini? Yeah. Betul, itu gue setuju banget. Karena balik lagi, negara ini yang akan mimpin generasi muda sekarang nih. Kedepannya mereka akan menjadi pemimpin yang harus bisa membawa negara ini. Sedangkan ya sekarang, ya nggak tahu ya. Ini perasaan gue yang lagi baper atau enggak ya bro ya. Tapi dimanapun ya, mau di media apapun, sosial media, di game atau apapun, mereka lebih banyak nyinyir ya sih. Iya. Dan gue tuh banyak dapat penawaran. Jadi proses nyinyir itu sekarang dijual. Oh, wow. Gue ada dapat price listnya. Lu mau nge-hack WA itu 500 juta, bisa. Ya, gue ada di handphone tuh. Terus kemudian lu mau booster nyinyir, itu start dari 100 juta sampai 300 juta. Jadi mereka yang siapin akunnya, lu tinggal target siapa orang, dikuntit tiap hari. Luar biasa kan? Wow. Dan kemudian undang-undang ITE kita lemah. Itu aja. Setuju yang itu. 310 311 UTE 27 ayat 2 itu masuk kriminal dan itu bisa kita target ya. Tapi harusnya tidak terlalu banyak pembuktian yang diperlukan lah. Kalau di luar negeri lu kayak begitu, misalnya disu ya lu habis pasti kan. Yeah. Nah, di Indonesia memang di sini masih ada ya lemah lah, karena bukan pidana murni, masuknya masih tindak pidana ringan. Cuma walaupun kurungannya juga bisa 5 tahun, 6 tahun gitu. Wow, diperdagangkan sekarang. Diperdagangkan. Wow. Saya ditawarin, lu banyak haters kan, kita serang yuk, nih price listnya. Ya ngapain serang balik, buang-buang duit. Ya mereka kan biasanya pakai buat nyerang kompetitor, masalahnya. Ya. Jadi kalau lu lihat banyak yang nyinyir, banyak yang bully, kita ketawain aja. Yeah. Ini berarti di belakangnya itu either ada provokator secara organik ataupun ya memang beli. Wah, berarti ingat Saracen nggak? Apa Saracen ya? Zaman Sarasehan. Bukan. Yang Saracen, istilahnya Saracen ya kalau nggak salah. Nanti lu cek. Itu yang ketangkep yang gara-gara waktu kasus pilpres, hate speech segala macam itu kan mulainya dari situ. Oh, iya yang hate speech. Saracen namanya tuh. Itu kan ketangkep tuh. Nah, itulah awal mulanya banyak akun bodong yang bully lah, yang fitnah itu semua dari situ sebenarnya. Jadi bad influence sebetulnya itu ya. Jadi itu diperdagangkan. Iya. Bristers, sebisa mungkin mulai sekarang kalau habis nonton video ini ya, kita mulai think positively yuk. Kita lebih berkembang, lebih maksudnya kenapa sih yang diikutin yang jeleknya ya? Exactly. Maksudnya, I mean, gue yakin semua dari kita hidup di sini punya value lebih dari itu, punya kegunaannya masing-masing. Maksud gue, kita ngambil nih cerita dari seorang Bro Gema nih, sudah sampai jadi pesulap tadi ya. Udah. Gue jualan kue di pinggir jalan. Tuh, jualan kue di pinggir jalan. Gue paling kaget pesulap. Maksudnya out of nowhere itu pesulap. Tapi maksudnya kayak ya udahlah, yang penting positif, halal, menjadi berkat kan. Cuma di sisi ini kita bisa lihat kegigihan untuk menjadi seseorang, untuk mencari sesuatu yang apa ya, kita hobi kita bisa kembangkan tuh nggak semudah itu. Tapi butuh persevere. Benar-benar kita harus punya semangat juangnya tinggi dan tidak boleh menyerah. Itu aja sih. Ini yang gue dari tadi dengerin dari Bro Gema, dia tidak menghiraukan apapun yang tanda kutip tidak mengganggu dia.
Selama tujuan goals dia di depan masih ada dan tidak menyusahkan orang, kenapa enggak? Gua hantam terus itu aja. We know our goals. Dan untuk mencapai goals tuh lu pikir nggak ada tantangan, gitu kan? Lu pingin punya duit, lu pingin kaya, pingin punya tahta. Ya orang pasti banyak yang iri kan. Dengan segala cara ya gua lawan aja. Prinsipnya selama lu tidak melanggar hukum. Kalau mereka keterlaluan ya kita injak balik. Tapi kalau ya mereka adalah kayak pendukung kita lah untuk sukses. Karena gue punya satu prinsip ya, ini juga diajarkan oleh guru-guru kita juga. Pada saat lu jahatin gue nih, ya, lu mengirimkan negative vibration ke gue. Ya, agree gue. Ya, lu nyinyirin gue, lu gibain, lu fitnah gue, bikin tim. What happened? Ini ada namanya manifestasi. Whatever you say to me, itu bener-bener akan datang ke lu. Dan itu udah terbukti. Itu terjadi. Dan pada saat lo lakukan itu, dan pada saat aku bisa menerima dengan happy, energi positif panas tadi hilang. Gue pindahin ini ke mempercepat aku untuk mencapai goal. Gue bisa makin sukses. Nah, silakan di research, itu ada. Jadi semakin lo diserang, semakin lo dibully, sebenarnya gue pribadi akan ngucapin I really thankful to my haters. Dulu gue belum mengerti filosofi ini. Tapi seiring berjalan waktu, I'm doing my research. Gue nggak akan bisa sesukses ini kalau nggak ada haters gue. Selama lu bener lo ya. Lu jangan di haters, jangan dibully karena lu salah. Tapi kalau memang yang haters, yang bully ini mereka punya negative vibration dan memang ya itu tadi chicken mindset, nyerang lu terus, lu akan didorong terus sampai sukses. Karena punya pemikiran mentalitas yang tadi ya. Ya ini quantum science. Banyak orang yang tidak mengerti. Dan hati-hati ketika Anda berpikir, orang mungkin mengerti tentang law of attraction. Ada yang lebih tinggi hukumnya, law of vibration. Ya, itu bicara tentang manifestation dan seterusnya. Once kita merusak pikiran kita, hati kita, vibration kita, karena everything is vibration, ya. Dengan negative vibration, goalmu nggak akan tercapai, bro. Yang nggak akan datang ke lu adalah negatif yang lu pikirin, karena lu transmit kan, lu keluarkan, dan ini akan balik. Itu kunci sukses yang gue bisa share ke channel lu hari ini. Itu tuh rahasia di balik seorang Bro Gema nih. Nah, gimana ketika gue dapat masalah? Jebret, gue dihajar masalah. Nih baru gue mau nanya, udah dibaca pikiran ya kan? Gue, gila. Karena ini semua pertanyaan pasti begitu. Lu ngadepin masalah gimana? Gue kan Kristen. Di Alkitab tuh ada Roma 8 ayat 28. Itu pegangan hidup. Segala sesuatu yang terjadi, itu akan membawa kebaikan. Itu Tuhan sendiri bilang, bagi anak-anaknya yang dikasihinya. Membawa kebaikan loh. Dan itu semuanya di dalam kedaulatan dia. Lu bisa bayangin gak? Berarti kalau ada masalah yang datang, mindset gue, masalah datang, gue senyum. Come here. Karena lo pasti bisa lewatin itu. Bukan lewat. Tapi ini adalah proses gue untuk membuat gue lebih kuat. I consume that problems. Dan after I deal with this problem, I become stronger. Itu jadi kayak power lu di. Yes, power. Dan kedua, ini yang saya sebut dengan template of life. Dalam hidup kita tuh selalu cari template kan? Betul. Disuruh bikin project ini, ada nggak template-nya? Gue cari gitu gampang. Cari gampang kan? Betul. Nah, template of life ini akan membantu kamu. Makanya umur kita misalnya dari lulus SMA 18 sampai 30 tahun. Lu jangan wasting time dengan semua pengalaman dan masalah. Itu boleh ada air mata. Tapi masalah yang semua ini terjadi, ini merupakan sebuah lesson atau sebuah template. Berusaha untuk menyelesaikan sebaik-baiknya, dan ini akan menjadi catatan di kemudian hari. Once you get the same problems, udah biasa. Kelar. Itu ibaratnya kayak logically true. Di saat lo sedih, cara nanganinnya begini. Di saat lo lagi ada masalah, cara nanganinnya begini. That's template of life. Karena masalah yang akan datang ke kita itu repetition, dan Tuhan tidak akan mencobai atau memberikan ujian di luar kemampuan anaknya. Itu kan janji Tuhan. Lo harus beriman di situ. Jadi kalau misalnya sekarang gua di hate orang gitu, dibenci sama orang, kasus di Instagram, wah dibully. Satu, forgive them. Dulu gua nggak bisa, gua tuntut dulu. Kalau sekarang smile, forgive them. Yang kedua adalah how to turn brand liability into brand asset. Itu konsep marketingnya Philip Kotler. Lu ada complain, ada orang hate lu. Gimana caranya ini lu turn dari liability
Kan kalau ekuitas persamaan keuangan itu kan ekonomi dari liability, lu gimana ini lu balik menjadi equity lu. Jadi membuat semua hal negatif menjadi unsur positif buat kita. Dan jadi benefit. Jadi benefit buat kita dan menjadi ya, kalau kitanya udah positif pasti auranya jadi bagus banget keluar. So that's the main goal. Lu mau jadi investor pun lu bisa rugi kan? Yes. So gue selalu ngajarin klien-klien. How you see it ya. Ya, klien-klien gue selalu. Setiap kali lu rugi, copy konsepnya Ken Honda, happy money. Say it, arigato money out. Ya, lu dapat profit, arigato money in. Udah. That's the reason kenapa semua story ada arigato money. Oh ya, lu lihat kan? Nah, ini bukti gue liatin nih. Yeah. Karena gue juga sempat tadi gue mau nanya pribadi yang itu sebetulnya kenapa sih arigato money? Gue kira happy money-nya Ken Honda. Gue kira itu slogan lu tadinya. Oh ternyata ini ada filosofinya. Jadi emang semua hal berarti Bristers di sini diajarin ini bagus banget. Gue sendiri belajar bro, karena kemarin gue jujur aja gue baru bukan nyinyiran ya, gue lagi abis ada kontak sama orang jadi cekcok mulut nih, ya tapi ya ini manifestasi gue udah negatif jadinya gue thoughts-nya kemarin hancur banget. Rugi kan? Betul. Dan gue di sini diingatkan nih, berarti secara nggak langsung gue juga kan ya gue Katolik, gue bisa bilang gue rajin berdoa lah. Yeah. Dan ini gue bisa bilang gue ketemuin sama lo untuk mendapatkan hal ini nih. Iya, sama-sama kita share. Gue seneng banget, Bristers. Kemarin gue penat banget bro, jujur aja karena emang gue mau beli barang, gue dikata-katain sama tokonya, lo kesel nggak bro? Maksudnya gue mau ngasih lo duit nih, tapi gue digoblok-goblokin. Kayak apaan sih? Like a year ago, ya, 2 years ago, gue digituin, gue damprat, gue maki-maki, mungkin bisa gue screenshot, gue jelek-jelekin di Instagram ya. But now, I just smile, then okay, thank you, pergi. Beda kelas soalnya udah. Instead of beda kelas atau tidak, once kamu layanin dia, kamu akan masuk dalam negative vibration bro. Ya, itu yang gue rasakan kemarin, gue ngelayanin dan itu yang gue rasakan. Lu bad mood sendiri. Dan satu ya kan? hari gue jadi jelek banget. Itu yang, ini kemarin tuh benar-benar hari dimana gue baru pernah, gue biasa cuek bro. Kalau nggak penting gue, maksudnya bukan bicara beda kelas atau apa, tapi kalau gue bilang udah nggak nyambung, gue nggak akan gubris, wasting my time. Betul. Cuma kemarin entah kenapa nih gue hari itu lagi kayak mungkin penat juga kali, gue bangun pagi ngelihat kayak gituan kan naik darah. Makanya gitu, kan ada orang bilang lu kalau bangun pagi sejam pertama lu jangan lihat sosial media. Establish dulu, settle down. Itu semuanya. All those things tuh gue jadi kena semua tuh. Karena gue kemarin secara nggak langsung melanggar aturan gue sendiri. Exactly. Gue begitu bangun gue buka HP, gue biasa ngeliatin anak gue dulu. Maksudnya kita do small sport atau apa. Jadi emang kita menjauhkan media tuh ada unsur jahatnya banyak soalnya menurut gue. Betul. Karena itu benar-benar ngerusak, nyuci otak banget itu. Wow. Bro, ini nggak kerasa udah hampir sejam kita ngobrol. Tapi gue benar-benar, gue pribadi banyak masukan. Semoga Bristers di rumah juga dapat nih makna yang dibahas sama Bro Gema nih. Karena wow, ini maksudnya untuk secara gue pribadi suka belajar tentang kemanusiaan. Ini pelajaran hidup lah yang bisa kita sharingkan. Makanya begitu gue dengar ini make sense dan gue jadi belajar untuk menjadi pribadi lebih baik lagi. Well, ngomongnya gampang, cuma prosesnya pasti susah. Itu emang butuh waktu ya bro. Dan itu tergantung Anda mau atau tidak menuju kesuksesan. Hari ini saya kasih kunci sukses. Yang saya juga baru pelajarin 2 tahun terakhir. Ya mungkin setahun terakhir lah efektif ya. Saya tuh emosian orangnya. Sampai saya bisa mengerti itu membuat saya lebih calm. Prinsipnya gini, jangan memasukkan racun dalam otakmu. Ada teman bully, ada teman ngajakin ini. Ngapain lu harus ikut-ikutan satu hal yang mungkin lu gak ada benefit gitu. So, sibuk cari duit lah. Cari sesuatu yang lebih positif aja. Dan sekarang kita udah ada uang nih, ada ya berkecukupan lah, cukup lah buat hidup gitu. Yang bukan tajir melintir kayak gimana. Tapi setelah kita udah dapat sesuatu yang lebih, tahu nggak berikutnya apa tugas lo? Lu banyakin bagi. Ya, gue selalu bilang yang tadi legacy itu. Bagi duit, kayak bagi rezeki, bagi apa, bagi kerjaan. Bantu orang. Gue suka kan, kita kan satu klub nih DNC.
Kan gue selalu dukung teman kita Evon bikin charity gue ikut, lu harus bikin. Si Evon kapan sih mau duduk sama gue di Panggil sini? lah si Evon. Diundang susah banget bro. itu kayak lebih apa ya? Udah artis papan atas itu. Iya biasa lah ya, temannya artis. Tapi ya itu gue dukung. Kayak DNC selalu bikin charity. Afron Aci kemarin waktu accident Sriwijaya, kita bikin tuh 650 box. Ya nggak banyak sih, tapi paling nggak itu yang the best kita bisa lakuin gitu loh. Bro, sesuai komen gue di post lu tuh, kita butuh orang lebih banyak action daripada rencana bro. Iya, itu emang gue pas ngeliat lo begitu, itu kayak remind me of myself dulu pas gue punya komunitas, gue ngajak teman-teman gue, ayo kita bantu panti asuhan. Yeah. Dan gue selalu bilangnya panti asuhannya yang tanda kutip masih berkekurangan, karena banyak panti asuhan yang ngaco juga, benar. Dan banyak yang bangunannya udah bagus, banyak yang ini, tapi banyak yang di luar sana yang kita nggak tahu loh. Betul. Nah, gue waktu itu sempat ngajak pas masih aktif-aktifnya ya komunitas itu kan. Sekarang lagi nggak aktif. Gue pokoknya bawa anak-anak muda, gue pingin mereka juga melihat sesuatu di luar itu. Kalian bisa nyetir mobil mewah dengan segala kenikmatannya, tapi jangan lupa kita harus tetap sharing, tetap melihat sekeliling kita. Prinsipnya kita share misalnya 10 juta. Buat lo sama gue 10 juta gak akan bikin miskin. Tapi 10 juta itu bisa menyambung hidup orang. Betul, setuju. Ini yang kita harus gimana caranya saling sharing. Gak usah lah jelek-jelekin orang, gak usah lu merasa diri lu paling bener. You action aja yang kayak tadi lu bilang. Itu udah. Gak usah banyak ngomong. Itu yang gue selalu info ke orang, kalau emang kita punya niat baik, langsung aja. Exactly, bener. Niatnya sih udah bagus, tapi kalau lo nggak langsungin ya jadi ibaratnya cuma dapat positifnya 50% lah gue bilang. Niat doang gak ada gunanya sih, masih nol. Makanya, jadi langsung aja gue bilang. So Bristers nih udah ngomong panjang lebar, dapat ilham banyak banget ini. Bro Gema, thank you sudah datang. Thank you. Buat Bristers di rumah, buat kalian yang pingin nanya tentang, ini udah banyak banget ya pengalaman hidup, petualangannya Bro Gema, atau kalian mau nanya something to do with kemanusiaan deh, tentang humanity, boleh langsung tulis aja pertanyaan kalian di kolom komen di YouTube, atau ke link Instagram kita ada di deskripsi, kotak deskripsi. Ya, jadi kalian langsung ke Instagram gua, nanti ada feed nih, nanti ada mukanya Bro Gema pasti. Langsung tulis aja di situ, nanti gua akan langsung tanyain ke Bro Gema, atau bronya lagi iseng ke Instagram gua dijawabin satu-satu juga possible banget gitu. Cuma gua akan jamin pertanyaan kalian pasti akan dijawab. So don't worry, langsung tanya aja. Yang penting positif ya. Gua nggak mau ada pertanyaan aneh-aneh nih. Yang kalau pertanyaan aneh-aneh ya gua nggak akan jawab. Ya, gue cuma say thank you aja. Again, thank you bro. My pleasure. Abis ini thank you gue very akan much. ada pembahasan lagi sama lu. Kita take a break sebentar. So Bristers, a podcast sign out. AP sign out. Salam ruang jeda. Bye bye.